Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel Ilo Bercerita. Dan masih bersama saya Ilo, dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu. Amin, amin, ya rabbal alamin. Di kesempatan kali ini kami akan membawakan satu kisah dari Tanah Kalimantan. Wah, udah lama ya kita ngebawain kisah dari Tanah Kalimantan dan dari penulis favorit kita yaitu Kenanga Kinasih. Kisahnya pasti keren. Dan tapi sebelum kita masuk dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang baru bergabung, silakan bisa diklik dulu dong tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Untuk channel Ilo Bercerita ini kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam, setiap jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan nggak pakai lama-lama lagi ya, nggak pakai basa-basi kepanjangan lagi, kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Kita menuju ke Tanah Kalimantan. Kisah Bu Guru di pelosok Kalimantan. Di sebuah desa di Kalimantan, di mana kebisingan kota terasa begitu jauh dan tak terjangkau, tinggallah seorang gadis yang bernama Musrifah. Musrifah baru saja meraih gelar sarjana dan dengan penuh semangat ia kembali ke desanya untuk mengabdi sebagai seorang guru di sekolah dasar setempat. Sekolah tempat Musrifah mengajar terletak di tengah desa. Gedung sekolah yang terbuat dari papan kayu ini tampak sederhana tetapi bersih dengan halaman luas yang sering dipenuhi anak-anak yang bermain. Musrifah memasuki ruang kelas yang penuh warna, di mana dinding-dindingnya dihiasi gambar-gambar ceria dan poster pendidikan. Di atas meja guru terdapat buku-buku pelajaran dan alat tulis yang tertata rapi, sementara kursi-kursi kayu untuk murid tersusun rapi di depan meja. Ketika bel sekolah berbunyi, suara riuh rendah anak-anak memenuhi ruang kelas. Musrifah menyapa mereka dengan senyuman lembut dan mata bersinar penuh semangat. Setiap harinya, Musrifah menggunakan pendekatan lembut, penuh kasih sayang dalam mengajar, sehingga murid-murid Musrifah sangat menyukainya. Akan tetapi, kesan itu hanya diperoleh saat ia berada di dalam sekolah. Di luar jam sekolah, Musrifah berubah menjadi sosok yang berbeda. Meski di dalam kelas ia dikenal sebagai guru yang penuh perhatian dan juga penyabar, di luar sekolah Musrifah menunjukkan sikap yang bertolak belakang. Di desa, dia dikenal memiliki sikap sombong yang seringkali membuat tetangganya jengkel. Ibunya yang memiliki warung seringkali meminta bantuan anaknya untuk menjaga warung sementara dia sibuk memasak di dapur. Dan saat warga desa yang tidak berpendidikan datang ke warung untuk membeli minuman atau sekedar berbincang-bincang, Musrifah sering menunjukkan ekspresi tidak sabaran. Dia menatap mereka dengan tatapan sinis, seolah-olah mereka adalah tak pantas muncul di sana. Musrifah menggenggam cangkir kopinya erat-erat, lalu berpaling seolah enggan melayani mereka belanja. "Mus, ada kopi kah?" tanya seorang pembeli sambil mengeluarkan selembar uang 5 ribuan yang terlihat sudah kumal. "Habis," kata Musrifah tanpa menatap wanita tua itu. Ia kemudian berbalik seakan ada hal lain yang lebih pantas untuk dikerjakan daripada harus melayani perempuan tua tersebut. Perempuan itu terengah-engah kala mendapat perlakuan Musrifah yang memandangnya sebelah mata. Ia memasukkan uangnya kembali lalu bergegas pergi, tentunya sambil menggerutu dalam hati. "Kenapa julak Sina tadi, Mus?" tanya ibunya yang baru saja selesai memasak. Musrifah mengangkat bau. "Biasalah, Mak, hendak bau tang kopi. Ulun pada kehabis ay." Ibunya mendecakkan lidah karena kesal. Tidak pernah terfikir olehnya untuk mencari tahu apakah yang diucapkan Musrifah atau biasa dipanggil Imus itu memang benar adanya. "Ulun masuk ke kamar ya, Mah," ujarnya sambil meninggalkan warung. Di dalam kamar, Musrifah memandangi wajahnya yang cantik dengan bantuan cermin. Musrifah memang sering memperhatikan penampilannya untuk memastikan bahwa dirinya selalu tampil rapi dan sesuai dengan standar yang dianggapnya pantas, tentunya berdasarkan standarnya sendiri.
Dia malas berurusan dengan warga yang tidak memiliki taraf ekonomi serupa. Terlebih lagi, di saat itu jarang ada orang yang bisa melanjutkan sekolah hingga perguruan tinggi. Hanya orang tertentu yang berhasil meraih gelar sarjana, dan karena itu pula lah Musrifah menganggap dirinya jauh lebih baik daripada orang lain. Di desa kecil itu, ada seorang pemuda yang bernama Rizwan yang diam-diam menaruh perhatian pada Musrifah meskipun dia tidak pernah secara langsung berinteraksi dengannya. Rizwan merupakan seorang petani muda yang setiap paginya mengantar sayuran segar hasil panen dari kebun keluarganya ke pasar kecamatan yang memang cukup besar. Akan tetapi, dia juga bersedia mengantarkan pesanan dari tetangganya termasuk untuk keluarga Musrifah. Setiap paginya, Rizwan sudah tiba di halaman rumah Musrifah dengan sepeda motornya yang penuh dengan keranjang sayur. Dia mengenakan celana jeans dan kemeja lengan panjang yang sedikit kusut karena bekerja keras. Setelah memarkirkan sepeda motor di depan rumah Musrifah, Rizwan mulai memilih sayuran sesuai pesanan langganan setianya itu. "Assalamualaikum, Acilinur," seru Rizwan nyaring. Dia bisa menyadari kehadiran Musrifah ketika pintu terbuka pelan. Lelaki itu langsung gugup karena ia merasa malu. Ya, meskipun Musrifah tidak pernah memanggil atau berbicara secara langsung, wajah Rizwan tetap saja merah padam tiap kali mereka bertukar pandang. Setiap kali Rizwan mengantarkan sayuran, ia merasa seolah-olah harus tampil sebaik mungkin, selalu tersenyum ramah, walau Musrifah tidak pernah merespon serupa. "Berapa?" tanya Musrifah pendek. 20.000 ding, Rizwan menjawab dengan kepala masih menunduk. Ading, mulai kapan nikah menjadi kakakku?" tegur Musrifah keras. Suaranya melengking kasar karena tak terima dipanggil ading oleh Rizwan. Rizwan tersentak. Ia mendongak dengan wajah tercengang. Musrifah mendengus keras. Tanpa menunggu balasan Rizwan, diraihnya bungkusan sayur itu lalu masuk ke dalam rumah kembali. Dibantingnya pintu dengan keras. Ya, tampaknya ia masih mendongkol karena Rizwan sembarangan menyebutnya ading. Di Sarikimus, tegur salah satu tetangga yang kebetulan menyaksikan kejadian tersebut. Rizwan meringis kala mendengar pertanyaan yang diajukan padanya. "Jangan terlalu banyak berharap lawan Imus. Kita kada level di mata Imus." Lelaki muda itu berlalu sambil terkekeh meninggalkan Rizwan yang masih kelabakan. Tangan Rizwan menggaruk rambutnya yang tidak gatal. Memang ada rasa tersinggung di hatinya, tapi tidak berarti dia bisa begitu saja melupakan kecantikan Musrifah. Tekad Rizwan justru semakin bulat untuk bisa mempersunting Musrifah menjadi istrinya. Mungkin dalam beberapa bulan lagi Rizwan akan memberanikan diri untuk meminang perempuan cantik itu. Rizwan segera berlalu dari halaman rumah Musrifah. Dia yang tengah jatuh cinta tak pernah menyadari Musrifah selalu menaruh perhatian pada lelaki lain. Di desa mereka ada warga baru yang berhasil membuat Musrifah jatuh cinta. Namanya Heru, tinggal tak jauh dari tempat tinggal Musrifah. Berbeda dengan Rizwan, Heru memiliki kehidupan yang cukup baik. Tidak heran jika dia sering kali menjadi topik pembicaraan di antara para gadis yang diam-diam jatuh cinta padanya. Heru memiliki usaha berupa toko bahan bangunan di desa. Setiap pagi, Heru mengenakan pakaian rapi dengan rambut klimis. Dia memiliki mobil sedan hitam yang bersih berkilau yang sering terparkir di depan toko miliknya. Heru bukan hanya memiliki penampilan menarik, dia juga ramah dan percaya diri. Heru selalu menyapa setiap orang dengan sikap hangat, jauh berbeda dengan Rizwan yang pemalu. Dalam setiap pertemuan dengan Heru, Musrifah merasakan kenyamanan dan kehangatan yang jarang ia rasakan sebelumnya. Heru memberikan Musrifah perasaan dihargai yang membuatnya semakin tergila-gila. Kayak apa menurut pian Heru itu mah? Musrifah mendekati ibunya yang kala itu sedang sibuk membungkus gula dalam plastik setengah kilo. Ibu Musrifah melirik anaknya sebentar, lalu ia menyibukkan diri kembali membungkus gula. "Kenapa memangnya?" "Batakun benar, oi," jawab Musrifah sambil mengambil plastik yang kosong. "Mustahil batakun haja kalau kada ada maksud," selidik ibunya yang bisa merasakan ada maksud tertentu di balik pertanyaan Musrifah tadi. "Kada apa-apa mak,
Bujuran, Musrifah masih berusaha mengelak, tetapi pipinya tampak merona merah karena tersipu-sipu. Ikam suka lawan Heru. Ibunya bukannya tidak tahu tentang keseharian Musrifah yang seringkali meluangkan waktu untuk bisa mengobrol dengan Heru. Wajah Musrifah semakin merona. Beruntung dia tak harus menjawab saat itu juga karena terdengar orang mengucap salam dari arah luar. Ada orang belanja, ujar ibunya sambil menyuruh anaknya agar melayani sang pembeli itu. Musrifah malas beranjak. Dia tidak mau bergaul dengan para pembeli yang kebanyakan baru saja pulang dari sawah dan masih belum membersihkan diri. Lakasi, ibu Musrifah membelalakan mata pada anaknya. Musrifah menghentakkan kaki karena jengkel. Ia terpaksa keluar karena dipaksa ibunya. Assalamualaikum. Musrifah tidak menjawab salam. Wajahnya berubah masam ketika ia melihat Rizwan bersama kedua orang tuanya berdiri di depan pintu. Abah Mama Pian ada kading? Tanya Rizwan dengan suara yang sedikit bergetar, mencoba terdengar percaya diri. Kami datang ke sini untuk membicarakan sesuatu yang penting. Musrifah hanya mengangguk tanpa banyak bicara, lantas ia melangkah mundur untuk memberikan ruang. Silakan masuk, katanya singkat. Rizwan dan keluarganya lalu masuk ke ruang tamu. Terlihat ruang tamu itu dihiasi dengan perabotan yang sederhana. Musrifah mengundang mereka duduk sementara dia memanggil ibu dan juga bapaknya yang kala itu sedang mengurusi ayam bangkok kesayangannya di belakang rumah. Setelah beberapa saat berbasa-basi, Bapak Rizwan memutar percakapan yang telah direncanakan sejak dari rumah. Ia lalu mengeluarkan kotak kecil dari tas. Di dalamnya terdapat sebentuk cincin yang terlihat sederhana tetapi elegan. Kayak ini, Bu. Ulun dan keluarga datang untuk melamar anak pian, Musrifah. Ibunda Rizwan yang duduk di samping anaknya menambahkan dengan nada yang lembut. Kami sangat berharap Musrifah akan menerima lamaran ini. Rizwan adalah anak yang baik. Dan kami percaya dia akan bertanggung jawab sebagai suami. Orang tua Musrifah tampak terkejut, begitu pula dengan anak mereka yang tampak sedikit tersinggung. Dia mengangkat alis, menarik nafas panjang sebelum menjawab. Ulun kada mau. Siapa jua yang hakun balaki lawan tukang sayur. Wajah Rizwan seketika memucat kala mendengar jawaban yang menyakitkan hati itu. Kenapa, Ding? Apa salahnya jadi tukang sayur? Semua hasil usaha ulun itu halal. Ibunda Rizwan terlihat cemas, matanya berkilat-kilat saat berusaha menenangkan anaknya. Musrifah tidak mengubah ekspresi wajahnya, bahkan menjawab dengan nada yang lebih tegas. Kalau jarku kada ya artinya kada. Coba Bang Ikam tuh bacarmin. Pantas kadang ngelamar anak orang, sedangkan gawian kam kada karuan. Jawab Musrifah sangat tajam. Ia langsung meninggalkan Rizwan dan keluarganya dalam keadaan tertegun. Tidak seorang pun mengira mereka akan menerima hinaan yang begitu kasar tanpa mempertimbangkan perasaan mereka. Ibunda Rizwan mencoba untuk berbicara lagi, tetapi orang tua Musrifah memotong. Kalau sudah paham, lakasi bulik. Kan ada urusan lain loh. Rizwan dan orang tuanya berdiri menahan rasa malu. Mereka berjalan meninggalkan ruangan dengan langkah yang berat. Rizwan merasa seperti dunia runtuh di sekelilingnya, sementara ibunya berusaha menghiburnya dalam perjalanan pulang yang terasa panjang dan sunyi. Di luar rumah Musrifah, cuaca cerah terasa kontras dengan suasana hati mereka. Rizwan yang memegang kotak cincin di tangannya merasa hatinya hancur akibat penghinaan perempuan yang disukainya. Ibu dan ayah dari Rizwan berusaha untuk menenangkan, tetapi rasa sakit pun jelas terlihat di wajah mereka. Penghinaan yang sudah diberikan keluarga Musrifah membuat mereka mulai menaruh dendam. 2 bulan setelah acara lamaran Rizwan ditolak secara kasar oleh Musrifah, hidup di desa terus berjalan dengan cara yang sama, akan tetapi berbeda bagi Rizwan. Hari-harinya terasa panjang dan berat. Dia sempat malu pergi keluar rumah karena warga yang terus menyebut kejadian memalukan tersebut. Entah siapa yang pertama menyebar gosip, yang pasti keluarga Rizwan sempat jadi bahan tertawaan. Meskipun begitu, ada juga yang merasa prihatin pada nasib Rizwan. Mereka setuju kalau perlakuan Musrifah itu tidaklah pantas. Seharusnya dia masih bisa menolak lamaran Rizwan dengan cara yang lebih halus.
Penghinaan itu semakin sempurna ketika Rizwan menerima sebuah undangan yang diletakkan di depan pintu rumahnya, dan saat ia menarik keluar undangan itu, matanya membaca kata-kata yang tertulis di atasnya. Undangan pernikahan Musrifah dan Heru. Rizwan merasa seolah-olah waktu berhenti sejenak. Jantungnya berdegup kencang, seluruh tubuhnya terasa lemas. Tangan Rizwan bergetar saat ia membaca undangan itu untuk kedua kalinya, memastikan bahwa apa yang dibacanya itu bukanlah ilusi. Musrifah, gadis yang telah lama dicintainya, kini akan menikah dengan Heru, lelaki yang memiliki kehidupan lebih sukses. Undangan pernikahan itu dihiasi dengan desain elegan, menampilkan nama Musrifah dan Heru dengan huruf tinta emas yang bersinar di atas kertas putih yang bersih. Di bawah nama mereka tertera tanggal dan lokasi pernikahan. Rizwan membaca surat undangan untuk kesekian kalinya, hanya untuk meyakinkan matanya tak salah lihat. Rahangnya perlahan mengeras seiring rasa sakit hati yang kini berubah menjadi benci yang mendalam. Di pagi hari menjelang pernikahan Musrifah, Rizwan duduk di teras rumah memandangi undangan di tangan dengan tatapan kosong. Cuaca pagi cerah, burung-burung bernyanyi riang di pohon rambutan depan rumah, tetapi semua itu terasa sangat kontras dengan perasaan yang saat ini dirasakannya. Dia masih mengenakan pakaian yang lusuh setelah mengantar sayur ke pelanggan. Tanpa bercermin pun, Rizwan sadar penampilannya saat ini pasti terlihat menyedihkan jika harus dibandingkan dengan Heru. Sambil duduk di teras, Rizwan memikirkan kembali pada hari ketika ia membawa orang tuanya untuk melamar Musrifah. Rasa sakitnya seakan kembali terbangun begitu Rizwan mengenang momen tersebut. Kenangan itu berbaur dengan perasaan kecewa dan amarah terhadap ketidakadilan yang dia rasakan. Rizwan mencoba untuk menenangkan dirinya, tetapi rasanya sangat sulit untuk bisa melupakan kekecewaan tersebut. "Kenapa melamun, Wan? Kada tulak saruan." Rizwan tersenyum kecut kalau mendengar sindiran yang dilontarkan oleh salah satu warga desanya. Ya, dia sudah memutuskan untuk tidak datang menghadiri acara tersebut. Kedatangannya ke sana pastilah hanya akan memancing hinaan dari keluarga Musrifah. Kali ini bisa jadi dia lakukan di depan para undangan. Rizwan bisa melihat dari kejauhan saat tamu-tamu mulai berkumpul di halaman rumah Musrifah dengan dekorasi mewah yang menghiasi setiap sudutnya. Rizwan berdiri di halaman rumah, melihat semua itu dari kejauhan dengan mata yang kering. Dalam hatinya, ia berdoa agar Musrifah tidak pernah bahagia dan mendapatkan balasan serupa atas semua yang pernah dilakukannya. Perlahan, Rizwan mengalihkan pandangan dan kembali ke dalam rumah, mencoba untuk menyibukkan diri dengan pekerjaannya. Ibu dan ayah Rizwan melihat wajah anak mereka tampak menyimpan amarah, tapi mereka tak menegurnya agar tidak menyimpan dendam. Mereka sendiri juga masih merasa marah tiap kali mengingat kejadian beberapa bulan yang lalu itu. Acara pernikahan Musrifah dan Heru berjalan dengan sangat meriah. Tetapi bagi keluarga Rizwan, hari itu akan selalu menjadi pengingat akan hinaan yang sudah diberikan kepada mereka. Seminggu setelah pernikahan yang meriah, pada awalnya semua terasa baik-baik saja. Musrifah menikmati rasa bangga karena berhasil mengungguli para gadis-gadis lain yang ada di desanya. Akan tetapi, rasa bangga itu tidaklah bertahan lama. Kehidupan Musrifah tiba-tiba saja berubah drastis. Pada pagi hari yang dingin, Musrifah terbangun dengan rasa nyeri tajam di seluruh tubuhnya. Saat ia mencoba bergerak, ia merasakan sesuatu yang ganjil di tangan kanannya. Tangan Musrifah terasa berat sekaligus nyeri. Musrifah terpekik kaget kala melihat kondisi tubuhnya. Ya, tangan kanan Musrifah bengkak 3 kali lipat dari ukuran semula. Kulit di sekitaran pergelangan tangannya terlihat memerah dan jari-jari tangannya terisi nanah dalam gelembung. Kulitnya bengkak memanjang dari pergelangan tangan hingga ujung jari, menggelembung penuh cairan berwarna kekuningan.
Musrifah merintih kesakitan. Ketika ia berusaha untuk bangkit dari tempat tidurnya, tangan kanannya seolah terbakar oleh api yang sangat panas. Setiap gerakan terasa seperti ratusan jarum kecil yang menusuk-nusuk kulitnya. Musrifah dengan susah payah bergerak menuju kamar mandi, melawan rasa sakit yang luar biasa untuk mencuci tangannya dingin, berharap itu dapat mengurangi rasa sakitnya. Heru yang baru saja selesai mandi terkejut kala melihat kondisi Musrifah yang mengkhawatirkan. Wajahnya pucat begitu menyadari tangan Musrifah yang bengkak serta melepuh. Ia pun segera membantu Musrifah membersihkan diri lalu membawanya ke rumah sakit. "Sakit benar, Kak," rintih Musrifah tak kuat menahan perih. "Sabar Yanglah, satu mat lagi kita sampai di rumah sakit." Heru memujuk istrinya agar bisa bertahan sebentar lagi karena memang rumah sakit sudah semakin dekat. Setibanya di rumah sakit, dokter pun segera memeriksa tangan Musrifah dengan seksama. Tangan Musrifah diminta untuk menekuk sementara dia memeriksa setiap jari, tetapi tidak ada penjelasan yang memadai. Dokter hanya memberikan beberapa obat dan juga salep untuk mengurangi rasa sakit akibat peradangan. "Minum obatnya sampai habis ya. Kalau memang belum ada perubahan, segera bawa bini Pian ke rumah sakit lagi." "Kira-kira bini Ulun ini sakit apa, Dok? Kenapa tangannya bisa bengkak kayak nih?" Heru tak puas karena dokter hanya memberikan obat tanpa menjelaskan apa-apa. Akan tetapi, dokter pun tetap tidak bisa memberikan jawaban sehingga mereka terpaksa pulang membawa obat serta salep yang harus dipakai secara rutin sampai bengkaknya mengempis. Hari demi hari berlalu dengan Musrifah yang terus-menerus merintih kesakitan. Tangan kanannya tidak kunjung menunjukkan tanda-tanda perbaikan, malah kondisinya kini semakin memburuk. Tanda melepuh pada kulitnya justru semakin membesar dan cairan di dalamnya tampak semakin berwarna gelap. Musrifah seringkali terjaga di malam hari akibat nyeri yang tak tertahankan. Setiap harinya Heru mencoba untuk menghibur istrinya. Terlebih lagi Musrifah hanya bisa berbaring dengan tangan yang direndam dalam air dingin karena berusaha meredakan rasa panas yang terus-menerus datang. Kondisi Musrifah yang kian memburuk memaksa Heru dan juga keluarga Musrifah untuk mencari pengobatan alternatif. Mereka semua sudah lelah mengunjungi berbagai dokter dan juga klinik, mencoba berbagai metode pengobatan tradisional dan juga modern, tetapi hasilnya tetap masih nihil. Setiap kali Musrifah dibawa ke tempat pengobatan baru, dokter selalu memeriksa tangannya dengan ekspresi penuh keheranan. Tidak ada satupun mengetahui penyebab penyakit misterius yang diderita oleh Musrifah. Perempuan muda itu terpaksa berhenti mengajar. Jangankan pergi bekerja, bahkan beraktivitas di rumah saja, Musrifah kini sudah tidak sanggup. Ketika Musrifah dan Heru kembali ke rumah setelah kunjungan terakhir ke dokter, punggung Musrifah kini sudah membungkuk karena rasa putus asa. Tangannya terus membengkak, bahkan kini sudah mulai menjalar sampai ke bahu. "Apa ulun cagar mati, Kak?" Musrifah duduk di tepian tempat tidur dengan tangan kanannya terbungkus dalam kain basah. Heru duduk di sampingnya, menggenggam tangan kiri istrinya dengan lembut. "Semua orang pasti mati. Kita hanya belum tahu kapan waktunya." "Jangan pura-pura kada paham, Kak," ucap Musrifah pelan. "Penyakit ini semakin parah. Ulun bisa kapan haja mati." Heru menjawil hidung Musrifah lembut. "Ikam tambah bungas kalau lagi sarik, Yang." Musrifah merengut, tetapi tak lama kemudian ia kembali tertawa karena Heru berhasil membujuknya. Setelah beberapa bulan penuh penderitaan, sementara pengobatan medis tidak juga menunjukkan hasil, Heru dan Musrifah mulai kehabisan pilihan. Untungnya, pada suatu malam, datang seorang tetangga mengunjungi mereka dengan sebuah saran. Dia menyarankan agar Musrifah dibawa ke seorang paranormal. Tetangga itu meyakinkan mereka bahwa mungkin Musrifah sudah terkena santet dan hanya dukunlah yang bisa membantu mereka untuk mengatasi segala masalah itu. "Apa iya?" tanya Musrifah ragu. Akan tetapi Heru langsung mempercayai saran tersebut. Dia tampak antusias karena merasa sudah menemukan pengobatan alternatif untuk mengobati kondisi istrinya. Dengan penuh harapan, Heru memutuskan untuk mengikuti saran tetangganya itu. Mereka berangkat ke rumah dukun yang terletak di kabupaten lain jauh dari keramaian. Rumah dukun itu
adalah sebuah bangunan tua yang terbuat dari kayu, dikelilingi oleh kebun yang tidak terawat dengan baik. Pintu rumah itu terbuat dari papan kayu yang terlihat sudah mulai lapuk, dan halaman depannya dipenuhi oleh tanaman liar. Saat mereka tiba di depan rumah dukun, Heru mengetuk pintu dengan lembut. Beberapa saat kemudian, pintu pun terbuka dan seorang perempuan muda muncul. Heru dan Musrifah saling memandang. Keduanya terkejut karena mereka tidak akan mengira jika akan bertemu seorang perempuan muda di tempat terpencil seperti itu. Mencari siapa tuh? Kening Heru berkerut. Dia heran karena perempuan yang terlihat lebih muda itu memanggilnya Utu, sebuah panggilan yang lazimnya hanya digunakan oleh orang yang lebih tua. Kalau kada ada urusan, pulihkan aja bagian kamu. Aku haur. Pemilik rumah tersebut lalu menutup pintu. Heru bergegas menahan daun pintu yang sudah hampir tertutup rapat. Dia menjelaskan kondisi Musrifah secara singkat sampai pada akhirnya perempuan itu mengundang mereka masuk ke dalam rumahnya. Dia kemudian meminta Musrifah dan Heru untuk duduk di tengah ruangan. Tangan Musrifah mulai diperiksa dengan seksama. Ia meraba setiap bengkak yang sudah melepuh sambil sesekali berbisik kepada dirinya sendiri. Sementara itu, Musrifah masih menyimpan rasa heran karena perempuan muda itu bertindak seolah seperti seorang dukun. Apa mungkin orang semuda dia bisa mengobati penyakitku? Pikir dalam hati. Ikam ini karena teluh. Ada orang yang sakit hati sampai tega mengirimi barang jahat ke awakam. Mau diobati ke rumah sakit mana aja, kada cagar tatamu-tatambanya karena ini lain penyakit medis. Heru memandangnya kosong. Ada rasa tidak percaya ketika perempuan itu mengatakan jika istrinya sakit karena guna-guna dari orang lain yang sudah merasa sakit hati padanya. Terlebih lagi ketika dia mengatakan dokter mana saja tidak akan bisa mengobati penyakit Musrifah karena yang ia derita itu bukanlah penyakit medis. Jadi ulun harus apa? Tanya Heru sambil melirik Musrifah yang juga terlihat terpukul. Perempuan di depannya termenung saat pandangannya masih tidak teralih dari tangan Musrifah. Aku bisa mengobati penyakitnya, tapi kada bisa memuliakan. Sewaktu-waktu inya bisa karena lagi diambilnya air lalu dicampur dengan beberapa bubuk beraroma menyengat. Kasihkan ini ke tangannya tiap malam. Sementara itu aku juga berusaha mengobati sakitnya. Heru kemudian membawa pulang Musrifah dengan membawa serta obat yang sudah diberikan oleh perempuan tersebut. Hatinya gamang karena teringat jika penyakit Musrifah itu hanya bisa disembuhkan tapi untuk sementara waktu saja. Tetapi orang yang mengirimi guna-guna itu bisa saja mengulangi perbuatannya kembali. Setibanya di rumah, Heru pun menceritakan kejadian tersebut pada keluarga istrinya, termasuk tetangga yang sudah menyarankan untuk pergi ke dukun itu. Jangan salah, umur Sidin sudah parak 90 tahun, tapi memang masih kelihatan anum, apalagi ketika bulan purnama. Tambah bungas Muhasidin. Cerita tetangganya dengan nada menggebu-gebu menceritakan dukun yang sebenarnya sudah berusia 90 tahunan itu tetapi masih saja terlihat muda. Kecantikan dukun itu akan semakin sempurna saat malam bulan purnama tiba. Itu juga yang membuatnya pindah ke ujung kampung yang sunyi. Sidin Uyu menghadapi lakian yang karindangan saban kali melihat muka Sidin. Wajah Heru sedikit panas. Ya, dia tadi memang sempat terpukau kala melihat wajah cantik perempuan yang terlihat sangat mempesona di matanya itu. Imus karena santet, mak, ujar Heru mengalihkan pembicaraan. Ada orang yang sakit hati pada Imus. Kecurigaan orang tua Musrifah mengenai penyebab penyakit anak mereka mengarah pada Rizwan. Berita mengenai lamaran Rizwan yang ditolak memang sempat membuat para warga heboh. Pasti ini ulah Rizwan, geram ayah Musrifah sambil mengepalkan tinju. Kondisi Musrifah yang konon terkena santet segera tersebar di desa hingga menimbulkan berbagai macam spekulasi. Orang tua Musrifah, terutama ayahnya, semakin yakin bahwa penyakit Musrifah disebabkan oleh tindakan balas dendam dari pihak keluarga Rizwan. Sampai di suatu sore yang mendung, suasana di rumah orang tua Rizwan tiba-tiba saja menjadi kacau. Angin berembus kencang menerbangkan dedaunan di halaman rumah.
Ketika Rizwan sedang berada di kamar, dia bisa mendengar suara keras dari luar pintu depan rumah bergetar karena diketuk dengan kuat. Suara teriakan menggelegar, memecah ketenangan. "Siapa bah?" tanya Rizwan sambil bergegas keluar dari kamar. Ayah Rizwan menggeleng. Dia bergegas membukakan pintu, lantas berdiri kebingungan saat ia melihat orang tua Musrifah berdiri di hadapannya dengan wajah yang sangar. "Ada apa, Cil?" tanya Rizwan pada ibunda Musrifah yang jelas sudah meradang sejak dari rumah. Ayah Musrifah di sini tidak membuang-buang waktu. "Jangan pura-pura tidak tahu," bentaknya. "Kami tahu bahwa Ikam yang menyebabkan anak kami garing." "Maksudnya?" Rizwan mengerutkan dahi pertanda tidak mengerti. Tentu saja dia tahu jika Musrifah sedang sakit, tapi Rizwan bingung kenapa justru dialah yang dituduh menyebabkannya sakit. Ayah Musrifah menarik keral leher baju Rizwan hingga pemuda itu tercekik. "Kami sudah tahu semuanya. Penyakit yang Musrifah alami itu adalah akibat dari santet. Dan semua petunjuk menunjuk ke Ikam. Cuma Ikam yang sakit hati lawan anakku." "Pian pikir Musrifah itu orang baik. Banyak orang yang kada suka lawan inya." Rizwan berusaha melepaskan diri dari cengkraman ayah Musrifah. Ayah Musrifah mendorong Rizwan ke dalam rumah dengan keras. Dia berteriak memarahi orang tua Rizwan yang dianggap telah gagal dalam mendidik anak. "Kami akan membawa masalah ini ke pihak berwenang jika Ikam kada mengaku. Pian laporkan saja. Kada ada bukti kalau ulun mencoba menyakiti Musrifah." Wajah ayah Musrifah merah karena amarah. Jadi Ikam mengingkarinya. Kita akan lihat kayak Pak Ikam menjelaskan ini kepada pihak berwenang. Di tengah keributan itu, beberapa tetangga datang untuk melihat apa yang terjadi, menambah kekacauan di halaman rumah Rizwan. Mereka membentuk kerumunan di luar, berbicara dengan berbisik-bisik, saling bertukar pandangan penuh arti. Ibunda Rizwan mencoba menenangkan situasi sambil meminta ayah Musrifah untuk bersabar dan coba mendiskusikan masalah ini secara damai. "Pak, kami paham bahwa pian marah, tapi pian kada bisi bukti kalau Rizwan yang maulah penyakit di awak Musrifah." Akhirnya, karena melihat tidak ada solusi cepat dalam pertengkaran tersebut, ayah Musrifah meninggalkan rumah Rizwan bersama istrinya, meninggalkan Rizwan dan juga orang tuanya dengan perasaan campur aduk karena kebingungan. Keesokan harinya, suasana di desa semakin tegang. Kecurigaan masih melayang di udara. Semua orang menunggu dengan cemas bagaimana situasi ini akan berkembang. Bengkak di tangan Musrifah semakin membengkak, walau sudah diolesi ramuan dari dukun perempuan yang mereka temui waktu itu. Akan tetapi, Rizwan beserta keluarganya yang tidak tahu menahu tentang hal tersebut masih merasa tertekan akibat tuduhan sepihak yang ditudingkan padanya. Seluruh anggota keluarga berkumpul dengan ekspresi cemas. Ibunya dengan tangan gemetar memegang sapu tangan duduk di kursi dekat jendela yang terbuka. Sementara ayahanda Rizwan berdiri tak tenang. Rizwan berbicara dengan suara berat. "Ulun memang sakit hati lawan kelakuan Musrifah. Tapi mana mungkin ulun tega mengirim yang kada bagus, Mak." Ibunda Rizwan menatapnya penuh kekhawatiran. "Tapi bagaimana kita bisa membuktikan bahwa Ikam tidak bersalah? Orang tua Musrifah jelas masih sangat marah dan terus menyimpan curiga." Rizwan menarik nafas dalam-dalam, berusaha menenangkan diri. Diraihnya selembar foto perempuan cantik dari dalam dompet. Ibu dan ayah Rizwan saling memandang lalu mengangguk perlahan. "Kita bisa minta tolong pembakal kampung mengawini kita ke rumah Musrifah." Gasan menjelaskan bahwa Rizwan kada salah. Malam itu juga, Rizwan dan keluarganya memutuskan untuk pergi ke rumah orang tua Musrifah demi menjelaskan kepada mereka bahwa sama sekali mereka tidak menyimpan dendam. Dengan niat baik dan tekad yang bulat, mereka bahkan membawa pambakal atau kepala desa dan beberapa tetua lainnya agar tidak ada pertengkaran saat pertemuan itu terjadi. Di rumah orang tua Musrifah, suasana masih tegang. Ketika Rizwan dan keluarganya tiba, mereka disambut oleh tatapan tajam dan suasana yang dingin. Heru yang duduk di sebelah Musrifah memandang mantan pengagum istrinya itu dengan tatapan bengis. Ya, dia tidak suka jika ada lelaki lain yang mengidamkan perempuan miliknya.
Rizwan pun di sini bisa menyadari tatapan tersebut, tetapi ia mengabaikannya. Diakui, dulu dirinya sempat menaruh hati pada Musrifah, hanya saja semua perasaan itu kini sudah musnah. Terlebih lagi, Musrifah yang saat ini berdiri di depannya tidak lagi terlihat cantik, wajahnya kusam dengan rambut berantakan, tangannya bengkak, bahkan mengeluarkan aroma busuk. Ayahanda Rizwan dengan dibantu oleh para tetua desa mulai menjelaskan situasinya. "Kami datang hari ini untuk membersihkan nama baik anak kami," katanya dengan suara tegas. "Rizwan sama sekali tidak pernah melakukan hal yang sudah kalian tuduhkan." Lalu ia kemudian menunjukkan foto perempuan cantik yang selama ini selalu disimpan Rizwan di dalam dompetnya. "Anakku sudah melamar anak pembakal, jadi tidak ada alasan baginya untuk melakukan hal semacam itu." Wajah keluarga Musrifah merah padam menahan malu. Ya, tidak seorang pun dari mereka yang menyangka bahwa Rizwan telah melamar anak kepala desa. Anak kepala desa sejak dulu dikenal memiliki perangai baik dan juga wajah yang cantik. Musrifah tidak bisa dibandingkan dengannya. Setelah mendengar penjelasan tersebut, ayahanda Musrifah segera meminta maaf karena ia telah bertindak gegabah. "Kayak apa kalau ulun membiayai pengobatan Musrifah, Paman? Kita tulah ke Martapura, gasan menambahi penyakitnya." Rizwan menawarkan untuk membiayai pengobatan Musrifah ke seorang kiai di Martapura yang terkenal sebagai ahli dalam mengatasi segala santet dan juga sihir. Heru di sini keberatan. Dia enggan menerima kebaikan hati Rizwan, apalagi kalau harus pergi ke Martapura. Kenapa harus ditolak? Ayah Musrifah memandang menantunya heran. "Kasihan Musrifah kalau dibawa jauh ke Martapura, Bah," jawab Heru gelisah. Duduknya terlihat resah setiap kali menyebut Martapura. Akan tetapi, pendapat Heru kali itu tidak terlalu digubris. Mereka tetap memutuskan untuk pergi ke Martapura agar bisa secepatnya mengobati Musrifah. Keesokan harinya, Rizwan dan keluarga Musrifah bersama dengan beberapa tetua desa yang ikut serta disambut oleh Kiai Usman dengan senyuman hangat. Mereka segera menjelaskan tentang kondisi Musrifah dan memohon agar segera dibantu. Kiai Usman mengangguk dengan penuh pengertian, lalu mengundang mereka untuk menunggu sebentar. "Maaf, ulun japailah," ucap Kiai Usman seraya menyentuh tangan Musrifah perlahan menggunakan sebutir merica utuh. Ketika merica itu mulai menyentuh kulit Musrifah, tiba-tiba saja terdengar jeritan tajam mengerikan. Musrifah menjerit sekuat tenaga, tubuhnya bergetar hebat, wajahnya pucat pasi, sementara ia meronta kuat-kuat. "Lapas, lapas, sakit bungul, ay." Beberapa orang di ruangan itu berusaha menenangkan Musrifah, sementara Kiai Usman terus berdoa dengan penuh konsentrasi. Para tamu terenyak ketika Musrifah berbicara dengan suara yang tidak dikenal, lebih mirip suara lelaki yang berat. "Aku disuruh gasan mamati ibinian ini." Suara tersebut mengisi ruangan dengan ketegangan yang mencekam. Musrifah dalam keadaan kerasukan, meronta lebih kuat dan terus mengeluarkan kata-kata yang penuh kebencian. Kiai Usman tetap tenang. Dia tidak peduli pada sumpah serapah yang diajukan padanya. "Siapa yang mengirim ikam?" Rizwan bertanya karena penasaran. Siapa orang yang sudah mengirim guna-guna itu? Bini tua Heru. Semua orang tersentak. Ya, tidak ada satu orang pun yang tahu kalau Heru sebelumnya itu pernah menikah. Pantas saja lelaki itu tidak mengundang anggota keluarganya ketika ia menikah dengan Musrifah. Musrifah masih memberontak untuk beberapa saat, tapi perlahan-lahan kekuatannya berkurang. Kiai Usman terus membaca ayat ruqyah sampai Musrifah mulai tenang, wajahnya kembali normal, nafasnya kini menjadi lebih teratur. Dari lengannya keluar asap tebal, lalu hilang terbawa angin. Musrifah belum diizinkan langsung pulang hari itu juga. Dia masih harus menjalani beberapa proses pengobatan selanjutnya. Setelah menjalani proses penyembuhan yang cukup panjang, kurang lebih seminggu lamanya, mereka terpaksa menginap di rumah Kiai Usman.
Penyakit Musrifah pun perlahan sembuh. Hingga kini tangannya mengempis, kulit tangan Musrifah tidak bisa kembali mulus seperti sedia kala, tetapi dia tidak mempermasalahkannya. Bagi Musrifah dan keluarganya, yang paling penting adalah penyakit itu kini sudah sembuh dan hilang sama sekali. Mereka pun lalu kembali pulang ke kampung. Kali ini, Musrifah bertekad untuk bercerai dengan Heru, lelaki yang memilih tetap berada di kampung daripada menemani istrinya berobat ke Martapura. Itu terkejut kala mendengar Musrifah meminta talak. Dia sempat menduga jika Musrifah sudah terkena hasutan Rizwan agar berpisah dengannya. Heru pun langsung naik pitam lalu meninju muka Rizwan yang sama sekali tidak bersalah. Semua orang lagi-lagi geger. Mereka lalu menarik Heru yang masih terlihat ingin memukuli Rizwan. "Aku hendak berpisahan karena kada mau jadi bini Anum," teriak Musrifah jengkel karena Heru masih bersikap seolah ia tidak memiliki dosa. Dikatakannya saja terus terang kalau dia ingin bercerai karena dia tidak ingin menjadi istri kedua. Mulut Heru ternganga lebar. Dia tidak menyangka Musrifah sudah tahu rahasia yang selama ini disimpannya rapat-rapat. Proses perceraian pun berlangsung penuh emosional. Musrifah menghadapi sidang perceraian itu dengan perasaan campur aduk. Dia malu karena sempat menjadi istri muda dari lelaki yang masih memiliki istri sah. Heru pun pada akhirnya menerima kenyataan, memutuskan untuk menyelesaikan proses perceraian tanpa perlawanan. Terlebih lagi ketika orang tua Musrifah menggertak akan mengajak istri tua Heru datang ke desa mereka. Musrifah kembali ke rumah orang tuanya, tempat ia merasa aman dan diterima. Selama masa menjanda, Musrifah banyak mengoreksi diri. Dia sadar apa yang sudah menimpanya bukan hanya karena kesalahan Heru. Musrifah juga memiliki andil besar dalam memilih jalan hidupnya sendiri. Sejak saat itu, Musrifah berusaha memperbaiki hubungan dengan para tetangga yang dulu pernah dia abaikan, berusaha meminta maaf karena sempat bersikap angkuh terhadap mereka. Di suatu sore, Musrifah duduk di beranda rumahnya untuk sekedar menikmati udara segar. Ia mengenakan baju terusan sederhana, wajahnya tampak lebih tenang dibandingkan sebelumnya. Rizwan yang sering berkunjung untuk menjenguk Musrifah tiba-tiba muncul di halaman rumah. Hati Musrifah pun berbunga-bunga kala melihat lelaki yang sudah banyak menolongnya itu. Ia bergegas berdiri seraya tersenyum manis. "Bawa apa itu, Wan?" tanyanya sambil menunjuk bungkusan di tangan Rizwan. Dadanya berdebar kencang tiap kali ia menatap mata Rizwan. Rizwan mengambil selai undangan. "2 minggu lagi aku menikah. Ikam harus datang gasan memberi doa restu." Senyuman di wajah Musrifah langsung membeku. Dia lupa Rizwan sudah melamar anak pambakal mereka. Bahkan Musrifah sempat berharap jika lelaki itu akan kembali mengajaknya menjalin hubungan dekat. "Mus," panggil Rizwan agak nyari. Setelah beberapa panggilan sebelumnya diabaikan Musrifah, perempuan itu tersentak. Tangannya sedingin es ketika menyambut undangan pernikahan Rizwan. Aku pasti datang." Rizwan tersenyum dengan rasa syukur. Dia pun berlalu pergi setelah menerima janji Musrifah yang akan datang di hari bahagianya. Dia tidak tahu Musrifah terduduk lemas sambil memegang surat undangan pernikahannya. Tahun-tahun pun berlalu. Musrifah masih memilih hidup seorang diri sebagai janda demi untuk mengobati luka di hatinya. Dan saat usianya sudah mendekati kepala 4, Musrifah baru merasa siap untuk membuka babak baru dalam hidupnya. Suatu hari, dia bertemu dengan seorang duda beranak 2 yang bernama Ahmad. Ahmad merupakan seorang lelaki yang sederhana dan penuh perhatian. Wajahnya memang tidak setampan Heru, tetapi ia mampu bersikap dewasa. Mereka berdua pada akhirnya menikah. Musrifah pun menjadi ibu sambung yang baik untuk kedua anak bawaan suaminya. Sedangkan Heru, ia sudah lama pindah meninggalkan desa mereka. Kabar terakhir yang Musrifah dengar adalah lelaki itu kembali ke kota asalnya setelah menderita penyakit yang sama seperti penyakit yang Musrifah derita dulu. Selesai. Wow, luar biasa. Kisah dari Kenanga Kinasi, The Queen of Plot Twist. Asli keren banget kisahnya. Jadi bagaimana di sini seorang Musrifah ya
seorang gadis yang berprofesi sebagai guru SD, yang mana dia ya mempunyai perangai yang tidak baik ternyata. Sangat berbeda bagaimana di dalam sekolah dan di luar sekolah itu terlihat sekali berbeda. Sehingga dia berperilaku tidak mengenakan ya bagi masyarakat sekitar. Tapi di sini seorang Rizwan, seorang pedagang sayur nekat untuk menyukai dia, bahkan melamar. Walaupun pada akhirnya ditolak dan ditolak dengan kasar, sampai akhirnya Musrifah menikah dengan Heru. Dan ketika dia terkena serangan santet, arahnya udah pasti dong ke Rizwan, karena Rizwan sakit hati. Yang ada di otak saya tuh pasti bukan Rizwan, tapi siapa nih gitu? Apakah Heru, dan motivasinya apa Heru? Apalagi pas datang ke dukun yang ingin mengobatinya, di situ dukunnya masih cantik ya kan, walaupun umurnya 90, tadinya pikirannya dari dia tuh. Ternyata itu semua adalah kelakuan dari istri tua dari Heru. Jadi Heru ternyata sudah memiliki istri, yang mana ini semua tidak diketahui, ditutup rapat-rapat. Sehingga Musrifah dan keluarganya sendiri tidak tahu menahu, bahkan warga desa sekitar juga tidak tahu menahu tentang hal itu. Luar biasa sekali. Dan bagaimana kegigihan seorang Rizwan, kebaikan hatinya, bahkan dia sudah disakiti, ditolak mentah-mentah, bahkan dihina, tapi dia masih mau mengobati. Ya, disitulah cintanya gantian bertepuk sebelah tangan. Bagaimana akhirnya Rizwan sudah menikah dengan anak kepala desa. Pembakal itu adalah kepala desa ya kalau di desa Kalimantan. Jadi luar biasa sekali kisahnya. Banyak sekali pembelajaran hidup di sini, dan kisah ini happy ending teman-teman ya. Jadi Rizwan akhirnya menikah dengan gadis yang dia cintai. Musrifah pun pada akhirnya mendapatkan pelajaran hidup yang akhirnya merubah perangainya, dan pada akhirnya juga setelah dia bertahun-tahun belum move on, akhirnya bisa move on dan menikah dengan Ahmad Duda beranak 2, yang mana walaupun tidak setampan Heru tapi setia. Luar biasa sekali. Bahkan Heru, si penjahat itu, akhirnya bisa menerima karmanya. Dia menderita penyakit yang sama dengan penyakit yang diderita oleh Musrifah. Wah, keren banget, keren. Buat kenangan kinasi, keren pagi banget kisahnya. Ditunggu lagi kisah-kisah keren selanjutnya, terutama kisah-kisah dari tanah Kalimantan. Dan semoga teman-teman semua ya terhibur dengan kisah barusan. Para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like ya, tombol jempolnya. Dan sekali lagi buat teman-teman yang mungkin punya komentar ya, bisa dituliskan di dalam kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa, insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Buat yang belum subscribe, yuk diklik tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan, agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Untuk channel Ilo Bercerita, kami upload setiap malam teman-teman ya, setiap jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oh iya, buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon yang ada di sini, dan bebas. Dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh. Senyamannya teman-teman aja pokoknya, kirimin aja langsung ke nomor kami, ke WhatsApp kami. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Di akhir kata saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya tadi ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya, yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.